Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang keluarga FBR tercinta. Apa kabarnya hari ini? Nah, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam Zoom 30 hari seru Selasa 19 Oktober 2021 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kali ini Fohowe akan membahas tuntas lebih dekat lagi apa sih sebetulnya penyakit stroke, penyebab serta gejala dan solusinya dari Fohowe. Nah, tanpa panjang lebar lagi, tentunya Bapak Ibu semuanya udah nggak sabar lagi kan, pengen mendengarkan bagaimana sih cara menanggulangi penyakit stroke ini. Langsung saja kita panggilkan Education Director Fohowe International Indonesia, Bapak Dai Haikal Muhammad. Oke. Luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang pada hari ini berkesempatan hadir di acara yang luar biasa bersama Fohowe 30 hari seru. Bu Kiki. Iya, wah, luar biasa sekali ya. Banyak member yang sudah hadir hari ini Bu Kiki ya. Betul. Walaupun sekali, ini hari libur ya, iya. Tetapi masih banyak yang menghadiri acara Zoom ini. Kenapa? Mungkin udah penasaran. Kenapa ini seri lanjutan Bu Kiki ya? Untuk seri sebelumnya 2 pekan lalu kita membahas tentang darah dan bagaimana cara terapinya. Betul. Karena banyak yang masih bingung Bu Kiki ya Pak, ini kalau terapi gini cocoknya bagaimana ya? Ini bagusnya seperti apa ya, level berapa? Nah, banyak hal seperti itu Bu Kiki ya. Nah, hari ini sangat spesial, kita juga kehadiran juga senior analis kita. Ini Ibu Wiwit. Ini posisi sekarang masih di Pekanbaru, ini luar biasa. Luar biasa, semangat pendamping. Betul. Nah, kemarin karena kita baru aja menyelesaikan acara di Pekanbaru, Bu Kiki, luar biasa, yaitu Champion Training Camp dan Fohowe Vagansa ini luar biasa. Dihadiri kurang lebih hampir 200 orang ya, Bu Wiwit ya, lu di sana ya. Nah, betul, ini banyak pesertanya ya Pak Haikal ya. Betul. Dan luar biasa ada rekor baru Bu Kiki ternyata. Iya. Kita ada rekor baru untuk Fohowe Indonesia. Iya. Peringkat kehormatan Emerald dalam waktu hanya 2 bulan. Wow, keren. Kalau sebelumnya Pak Hadi itu 3 bulan, Pak Sabto 3 bulan, ternyata ada luar biasa lagi Ibu Saloh Hotman dalam waktu hanya 2 bulan sudah menjadi peringkat kehormatan Emerald. Wah, selamat ya. Dan bonusnya kemarin Bu Kiki ketika kita datang aja ke bulan kemarin itu sudah di atas 36 juta bonus mingguannya. Luar biasa ya. 36 juta. Betul. Nah, gimana ini berarti lagi loh Pak Haikal? Betul. Dan lagi saya sampaikan lagi seperti Bapak Ibu dapatkan ternyata di Fohowe ketika Bapak Ibu tebar manfaat, Bapak Ibu nggak sendirian. Ada yang mendampingi, ada analisnya, ada kepala cabangnya, ada leadernya dan lain-lain Bapak Ibu. Bahkan sampai acara kemarin aja pun CEO hadir loh di Pekanbaru. CEO hadir di kota-kota yang Bapak Ibu mengadakan acara. Sekali lagi tepuk tangan dong buat CEO kita luar biasa Mr. Nikolas nih. Yes. Itu membuktikan bahwa kita mendapatkan dukungan penuh ya, bahwa ternyata Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nah, Bu Kiki dan Bu Wiwit, kita lagi membahas nih kemarin kan lanjutan ya, kemarin yang kita bahas yaitu tentang darah. Betul ya? Kok bisa orang bisa sakit itu kenapa sih? Kenapa darahnya kok kental? Ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Nah, kalau darah yang sehat kan darahnya kan seperti ini Bu Kiki ya, Bu Wit ya. Darahnya itu ketika Bapak Ibu cek pengecekan darah, itu darahnya bulat-bulat dan terurai satu persatu. Terurai, pisah ya Pak Haikal ya, nggak nempel ya. Betul, dia tahu social distancing ini darahnya. Nah, mungkin Mbak Wit bisa sedikit review sedikit materi tentang darah sebentar sebelum kita bahas tentang stroke ya Bu Wit ya. Ya, jadi memang harusnya kalau kita punya darah kan seperti gambar di hadapan Bapak Ibu ya Pak Haikal ya. Jadi memang harusnya satu-satu warnanya juga lebih segar ya, lebih muda, tidak terlalu pekat, bentuknya juga bulat dan juga ada rongga. Ada rongganya ya. Baik. Nah,
Di mute ya Bu Wiwit. Mic-nya dibuka dulu Bu Wiwit. Ya, oke, jangan. Oke. Silakan. Sudah. Jelas. Sudah jelas ya Pak Haikal ya? Jelas, silakan. Jangan di-mute lagi Bu Wiwit. Itu jangan di-mute lagi, jangan di-mute. Bentuknya bulat-bulat, terpisah, terurai, dan juga ada rongga Pak Haikal. Betul. Mic-nya jangan di-mute Bu Wiwit ya. Oke. Nah, Halo? ini Bapak Ibu perhatikan, jadi darahnya tadi bulat seperti ini ya, seperti yang disampaikan ya, bulat-bulat, ada rongganya seperti itu ya. Nah, ini metode darahnya pengecekannya. Nanti kan ketika Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah pernah melakukan pengecekan darah dengan analisnya Fohwe, tolong chat angka 1 dong. Nah, boleh dong, yang sudah pernah dicek darahnya. Oke, tolong chat angka 1. Nah, banyak sekali ternyata udah banyak merasakan ya. Ada Ibu dan lainnya ya cek darah ya. Kira-kira Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mungkin sebelum Bapak Ibu pengecekan darah mungkin pernah merasa bahwa saya kan sehat-sehat aja, nggak masalah, saya kan dicek aman kok, nggak sakit kok. Ternyata ketika dicek darahnya bermasalah, darahnya kental, ada kolesterol kristalnya, ada ditemukan di situ macam-macam sampah darah, thrombus, ada bahkan fat embolus juga ditemukan di dalam darah kita Bapak Ibu. Nah itu kan jadi kita mulai bertanya-tanya, berarti selama ini pola makan kita bagaimana ya, betul ya Bu Wiwit ya. Nah Ya, ini betul. salah satu hal yang kita mau konsentrasikan. Kenapa kalau kita bicara tentang TCM atau traditional Chinese medicine, ada dua hal yang difokuskan. Yang pertama itu tentang darah, yang kedua tentang pencernaan, seperti itu. Nah itu yang akan kita mau bahas hari ini ya Bu Wiwit ya. Ya, Nah kalau betul, misalkan kita tentang stroke itu seperti apa Bu Wiwit ya, kemarin kita juga ada masukan juga tentang orang-orang yang terkena stroke dan gejalanya seperti apa. Mungkin kita bisa bahas dulu tentang bagaimana sih apa itu stroke Bapak Ibu. Mungkin di sini ada teman-teman kita atau saudara kita yang pernah mengalami sakit stroke. Nah, bahkan ketika kita tanya Bu Wiwit ya, banyak teman-teman kita di lapangan itu Bapak Ibu yang pernah kena stroke, kita tanya, "Mbak, Bu, pernah nggak kepikiran bakal kena stroke?" Jawabannya enggak. Tahu-tahu pernah aja Bu Kiki. Betul ya? Kenapa? Karena mungkin selama ini suka makan goreng-gorengan, suka makan yang enak-enak, santan-santan suka semua. Yang lemak-lemak itu suka semua, betul ya? Nah, efeknya bagaimana? Efeknya jadi bisa menyebabkan penyumbatan seperti itu. Nah, penyumbatan gara-gara apa sih? Nah, mungkin Mbak Wit bisa menjelaskan sedikit ya. Stroke itu seperti apa Mbak Wit ya? Yang apa penyebabnya dan lain seperti apa Mbak Wit? Nah, ini untuk apa itu stroke Pak Haikal? Nah, jadi kalau untuk stroke itu adalah kondisi darah kita ataupun asupan sel darah merah kita itu tidak sampai di bagian kepala Pak Haikal. Jadi tidak sampai di pembuluh darah otak ya, atau terganggunya atau penyempitan juga pembuluh darah atau juga pecahnya pembuluh darah di bagian kepala Pak Haikal. Baik. Jadi nggak hanya penyumbatan saja, tetapi kadang sampai pecah pembuluh darah Bu Wiwit ya. Betul. Ini penyebab di stroke pertama kali ya. Suaranya kecil, suaranya siapa nih kecil nih? Nah, kayaknya suara kita jelas semua Bapak Ibu, kalau bisa jelas mendengar suara kita, tolong chat angka 2 dong. Yes. Kita chat dulu angka 2 yang bisa mendengar suara kita dengan jelas Bapak Ibu. Oke, bisa ya jelas ya? Oke, baik. Sambil dilanjutkan Bu Wiwit. Ya. Nah, Pak Haikal, untuk stroke itu dia ada dua ya Pak Haikal ya. Jadi yang pertama itu stroke iskemik. Jadi stroke iskemik itu adalah terganggunya sel darah merah sehingga terjadinya penyumbatan Pak Haikal. Penyumbatan di pembuluh darah di bagian kepala itu stroke iskemik. Tetapi kalau stroke hemoragik ya itu pecahnya pembuluh darah di bagian kepala Pak Haikal. Jadi ada pecahnya pembuluh darah otak dan ada juga penyempitan ataupun penyumbatan di pembuluh darah otak Pak Haikal. Baik. Nah ini Bapak Ibu sebetulnya ketika Bapak Ibu kena stroke itu sudah ada gejalanya kok. Tubuh itu sudah ngasih sinyal-sinyal seperti itu. Betul ya? Jadi tidak mungkin tahu-tahu langsung kena stroke, tidak mungkin. Pasti tubuh Anda punya kasih sinyal-sinyal seperti Bapak Ibu. Misalkan lagi coba bayangkan Bapak Ibu sinyalnya nggak ada dalam tubuhnya. Itu kan malah jadi bahaya. Nah faktor-faktor apa sih yang menyebabkan kok bisa orang teresiko stroke? Ini ada beberapa
beberapa hal. Yang pertama dicek dari tekanan darahnya dulu nih. Nah, mungkin Bu Wit bisa jelaskan nih lebih detail seperti apa Bu Wit ya. Nah, ini faktor resiko stroke yang pertama dari sistem kesehatan ya Pak Haikal ya. Betul. Yang pertama itu dari hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Jadi kalau misalnya tekanan darah tingginya memang tekanannya itu terlalu tinggi, itu bisa mengakibatkan serangan stroke. Nah, kedua dari diabetes Pak Haikal. Nah, diabetes itu kan karena faktor kekentalan darahnya ya Pak Haikal ya. Jadi kekentalan darahnya itu sudah terlalu pekat dan juga sudah terlalu lengket sehingga itu juga mengakibatkan serangan stroke. Dan selanjutnya ada juga kolesterol yang cukup tinggi. Nah, ini nih yang suka orang makan suka yang enak-enak Bu. Ya. Ya, Bu Kiki suka nggak Bu Kiki ini makan enak-enak Bu Kiki? Seneng banget loh Pak Haikal. Seneng banget, tapi hati-hati gorengan, kolesterol ya. Betul, tetapi hati-hati loh potensinya. Karena tidak mungkin Bu Wit ya, tidak mungkin orang tahu-tahu kena stroke kalau makan gorengan baru 1 hari 1 kali aja Pak. Pasti ini akumulasi selama berhari-hari, bertahun-tahun dari pola hidup kita Bapak Ibu. Ini faktor yang luar biasa banget yang menyebabkan kita akhirnya apa? Kalau pola makannya nggak dijaga, akhirnya bisa terjadi namanya apa? Obesitas. Betul ya Bu Wit ya? Ya, betul. Nah, obesitas bisa turun lagi kalau misalkan permasalahan kita di kardiovaskular, tadi hipertensi, diabetes, berarti bisa kena namanya serangan jantung. Nah, ini salah satu pemicu-pemicu Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu mulai apa sih contoh-contoh orang yang kena stroke, gejala-gejalanya? Seperti mulai biasanya kebas-kebas. Bu Wit ya, biasanya apa aja Bu Wit ya? Kebas, terus juga ada kesemutan Pak Haikal. Kesemutan, oke. Ya, kesemutan, terus juga kencang di bagian pundak ya, ataupun di bagian leher rasanya kencang. Di bagian leher, di bagian pundak udah mulai kencang. Jadi kalau buat nengok gini udah berat ya kayak robot ya. Ya. Nah, coba mungkin dicek dulu nih Bapak Ibu, boleh dong kita cek dulu nih lehernya, coba ditengok ke kanan kirinya nih. Ya, Mas, berat nggak nih? Apa udah mulai agak berat? Atau Bapak Ibu masih biasa aja, masih kayak, oh lancar Pak, nggak ada masalah Pak? Atau Bapak Ibu coba goyang kanan kiri udah mulai berat nih. Nah, coba tangannya bagaimana gerakan tangan Bapak Ibu? Masih beratkah? Buka tangan kiri, apakah udah masih biasa aja? Nah, ini salah satu indikasi-indikasi. Atau mungkin Bapak Ibu mungkin sering nih kesemutan. Bangun tidur, tahu-tahu kakinya udah nggak nyaman dulu, kayak berat sebelah seperti itu ya Bu Wit ya, atau mulai naik motor, nggak lama-lama tangannya sudah mulai kram, kebas, kesemutan, tahu-tahu seperti itu. Itu gejala-gejala yang Bapak Ibu bisa rasakan seperti itu. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu di sini ada nggak yang punya gejala-gejala yang kita sebutkan tadi, udah mulai pusing-pusing, udah mulai kebas-kebas, udah mulai kesemutan, udah mulai badannya udah mulai kencang nih seperti itu. Kalau ada tolong chat angka 3 dong. Nah, kalau yang sudah mulai ada keluhan, tolong chat angka 3 Bapak Ibu. Kita pengen lihat nih. Oke, banyak juga ya. Oke. Nah, ini di sini bisa dilihat nih. Kenapa? Mungkin banyak faktor ya Bu Wit ya. Yang pertama dari pola hidup kita, dari kesehatan sendiri juga. Atau yang berikutnya lagi, gaya hidup kita. Nah, gaya hidupnya gimana? Biasa kita faktor merokok juga pengaruh juga Bu Wit ya. Suka merokok, olahraganya kurang, aktivitas ya. Apalagi Bapak Ibu yang suka sudah sibuk kerja ya. Dari pagi sampai sore udah kerja, udah hampir rumah udah capek, tinggal tidur doang. Habis makan langsung tidur, habis makan tidur. Atau mungkin minumnya ada alkohol nih. Nah, ini juga pengaruh juga ke gaya hidup kita seperti itu. Ini mempengaruhi juga ya Bu Wiwit ya. Betul. Yang berikutnya lagi yang Bapak Ibu bisa sampaikan juga itu yaitu tentang faktor keturunan atau faktor lainnya seperti apa. Nah, jadi jangan sampai kita juga bisa juga mengalami hal yang sama nih seperti itu. Sama juga dengan keluarga-keluarga kita. Jadi kalau kita misalkan di keluarga kita ada yang sudah pernah kena stroke, ya hati-hati. Karena apa? Pola makan keluarga kan sama aja, betul nggak tuh? Satu keluarga orang di rumah yang sama, pola makannya kan masakannya sama, betul nggak tuh? Sama, betul. Berarti apa? Kalau itu bisa menyebabkan orang tua kita mungkin kena stroke juga, berarti penyebabnya kita juga ada potensi. Kalau kita tidak ubah pola hidup kita, tidak ubah pola makan kita, tidak ubah pola pikir kita. Itu juga pengaruh juga. Nah, tadi disampaikan ya, tentang gejala-gejala stroke-nya ya Bapak Ibu ya.
mulai dari gangguan penglihatan, sakit bagian bahu dan lengan, oke, pusing, berputar, vertigo. Disampaikan juga kemarin Dokter Setia, Bu Wit ya. Ternyata kalau Bapak Ibu udah permasalahan tentang kepala itu hati-hati. Nah, hati-hati kalau sudah mulai pusing-pusing seperti itu, sulit berbicara, satu wajah satu sisi wajah mulai jatuh, atau Bapak Ibu sudah merasakan udah nggak nyaman seperti itu udah mulai hati-hati. Nah, bagaimana sih Bu Wit ya cara penanganan solusinya terapi stroke dengan menggunakan PMD itu seperti apa, Bu Wit? Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini, Bu Wit mungkin bisa siap-siap dulu. Oke, Bapak Ibu mungkin yang hadir di sini bisa tolong disiapkan dulu alatnya, PMD-nya. Nah, bisa langsung praktek nih Pak Hekal ya. Kita mau praktek bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Kita praktek bareng-bareng ya. Penanganan pasien stroke dengan portable magic device. Karena apa? Banyak sekali terbantu Bu Wiwit ya, Bu Kiki, Bu Wiwit. Kemarin ini ada informasi juga, salah satu testimoni juga, yaitu dari Pak Nugrah Hadi Ahmad, usia 48 tahun. Itu orang Pekanbaru. Beliau karena keselio, ya karena tadi posisi tubuhnya sudah nggak stabil, itu kalau buat sholat itu kakinya nggak bisa diduduk antara nggak bisa ditekuk gini Bu Kiki. Iya. Tapi ketika diterapi hanya baru satu kali terapi, sudah bisa normal seperti ini Bu Kiki. Luar biasa ya Pak Hekal ya. Betul. Perubahan langsung bisa dirasakan, dan bahkan sekarang beliau aktif untuk tebar manfaat membantu sesama ini. Kenapa? Beliau juga sudah merasakan nih efeknya luar biasa sekali. Padahal beliau sebetulnya ini pekerjaan sebagai pekerja medis juga seperti itu. Tetapi sudah mencoba beberapa kali dengan produk-produk yang lain seperti fisioterapi dan lain-lain, bahkan akupuntur, tapi belum merasakan hasil yang signifikan. Sudah selama 3 tahun. Tetapi ketika diterapi menggunakan PMD, sudah langsung terlihat perubahannya. Padahal terapinya hanya kurang lebih dari 15 menit. Ibu Wit, sudah siap Bu Wit? Sambil disiapkan Bu Wit ya. Oke, talentnya siapkan. Ya, jadi ini khusus untuk penanganan stroke ya Pak Hekal ya. Betul. Ini lanjutan kemarin ya. Kita kan ada serinya Bapak Ibunya. Ini seri untuk kita permasalahan di stroke nih. Silahkan Pak Roni. Wah, ini top leader dari Pekanbaru ini ternyata yang jadi talentnya ini luar biasa. Silahkan Pak Roni. Oke, nah. Oke. Tuh. Ibu-ibu langsung di close up semua nih. Penasaran sama Pak Roninya nih. Di depan, oke. Kita buka di daerah dulu. Oke. Ada belakang, ya, seperti itu. Oke. Kita fokuskan dulu Bapak Ibu, ini di bagian, yaitu bagian belakang daun telinga atau cuping telinga Bapak Ibu. Dari atas hingga bawah, seperti itu ya. Kita nyalakan dulu alatnya. Oke, yang dipakai di sini Bapak Ibu tolong dicatat. Kita memang sengaja tidak masukkan di slide. Tolong dicatat ya Bapak Ibu ya. Yang kita pakai yaitu fungsi TENS. Fungsi TENS. Apa Bu Wiwit? Ya, fungsi TENS Pak Hekal. Jadi kita fungsi TENS dan kita ambil posisi rendah dulu ya Pak Hekal ya. Betul. Jangan langsung di frekuensi yang tinggi. Dan juga kita pasang hitnya 3. Tensi level berapa Bu Wiwit? Level tensi level 2 dulu Pak Hekal. 2 dulu, oke. Kita level 2 tensinya ya. Ya. Oke, silahkan. Oke, nah ini Bapak Ibu. Ambil di bagian telinga Pak Hekal. Jadi sebelum nanti Bapak Ibu pakai sarung tangan, saya jelaskan lagi, kan banyak member baru juga di sini ya. Jadi sarung tangannya kita ada 2, sarung tangan luar dan sarung tangan dalam. Pastikan sarung tangan dalam yang bentuknya seperti plastik tadi itu lebih panjang dibandingkan sarung tangan luar, agar Bapak Ibu tidak terkena setrumnya ke Anda, seperti itu ya pertama. Yang kedua, sarung tangan luarnya tadi udah dibasahin air Bapak Ibu, tapi diperes apuh. Ya, diperes apuh baru Bapak Ibu pakai. Karena apa? Air ada penghantar listrik yang baik, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu seperti ini. Sekarang kita mulai pegang dulu. Nah, harus dua-duanya Bapak Ibu. Kalau hanya satu sarung tangan aja menempel ke bagian tubuh klien Anda atau Anda, itu tidak ada reaksi. Karena ada plus minusnya ya. Jadi dua-duanya harus tertempel. Silakan Bu Wiwit ya. Kita mulai dari lasernya ya. Ya, sebelum kita praktek di bagian telinga, kita harus masukkan dulu untuk lasernya Pak Hekal ya. Betul. Ke darah.
Baik, karena fungsi laser ini sangat bagus sekali untuk membantu meningkatkan kualitas oksigen dalam darah Bapak Ibu. Ini langsung menyinarkan ke ini ya, ke kepala ya, seperti itu, dimasukkan dalam hidung. Oke. Silakan Bu Wiwit ya. Nah, ini Bu Kiki ya. Ternyata luar biasa nih kalau Bapak Ibu perhatikan di sini banyak yang menyimak ya sambil kita praktik bersama-sama ya. Boleh Bapak Ibu ya. Oh, itu ada Bu Pina langsung juga bisa praktik alatnya juga, boleh. Sambil juga bisa sambil di jalan Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu pakai PMD-nya bisa langsung terapikan. Kita gerakan bareng-bareng Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nggak pegang alatnya, bisa kita gerakan bareng-bareng dari atas hingga bawah seperti ini. Coba pegang telinganya yuk, yang punya telinga sendiri Bapak ya. Ibu. Telinga sendiri, yes. Pak Rizky betul, Pak Sajiman, oke, good. Bu Karina betul, Bu Hana, yes. Oke, nah itu seperti yang ditunjukkan Ibu Wiwit nih ya. Saya pin aja nih biar fokus ke sini. Nah itu Bu Wiwit tuh. Oke, siap. Itu cupingnya ya, cupingnya seperti itu. Cuping telinganya, yes. Ini kita lakukan sebanyak 9 kali kalau pria ya Pak Haikal ya. Oke, 8 sampai 9 kali ya. Oke. Berasa Pak? Berasa? Kalau yang bersangkutan belum ada rasa, Bapak Ibu bisa silahkan naikkan levelnya lagi. Sampai dirasa levelnya itu dirasa nyaman. Gitu ya. Oke, good. Sudah Pak Haikal? Oke. Nah, itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa diulangin lagi. Pak, boleh nggak Pak lebih daripada itu? Boleh Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu udah 8 kali atau 9 kali, Bapak Ibu mau ulangin lagi, itu bisa. Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus sampai pertama cuma sekali aja, bisa beberapa kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Sampai Bapak Ibu merasa ada perubahan yang dirasakan si klien Anda. Oke, berikutnya. Tahap berikutnya Bapak Ibu, kita mulai dari leher bagian belakang, dari atas hingga pundak ya, pundak ke lengan sini ya, oke. Dari belakang ke pundak ke lengan, seperti Bapak Ibu lihat di gambar. Oke, betul. Yes, betul Pak Halisan, titik akupunktur membanyak di telinga, betul. Itu simpul-simpulnya betul sekali ini seperti ini tuh. Lihat gerakannya Bapak Ibu, rasakan tuh gerakannya. Oke, dari belakang, leher bagian belakang, dari atas hingga pundak. Gitu ya, enak banget nih. Tekan tombol hitnya berapa? Nah, kalau tadi di bagian telinga, Bapak bisa level 2 atau 3, atau nanti Bapak Ibu sesuaikan. Kalau di bagian punggung, bisa levelnya dinaikkan lagi Bapak Ibu. Di kepala leher ini, level ini, tahapan kedua ini, levelnya dinaikkan lagi. Yang dipakai untuk tombol tense-nya aja Ibu Bu Zulaifa ya. Oke, tombol tense-nya aja. Oke. Tense level berapa ini Ibu? Tense-nya berapa? Tense level 8 atau 10 coba ya. Tense-nya saya ambil posisi 6 Pak Haikal. Bisa 6 dulu ya, kita coba 6 dulu. Oke, level 6 untuk level tense-nya. Kita coba dulu. Nah, sambil nanti bisa Bapak Ibu alatnya dipegangkan ke yang bersangkutan. Nanti kalau yang bersangkutan rasa bisa lebih hangat atau mau naikkan lagi, bisa dinaikkan lagi sendiri seperti itu. Sekali lagi, ini disesuaikan dengan kebutuhan klien Anda Bapak Ibu ya, di level berapa mereka merasa betul Pak Halisan, betul 6 sampai 8 betul. Yes. Kalau punggungnya aja mungkin bisa level lebih tinggi karena ini kan dari leher ya. Leher. Yes, Pak Nugrahadi Ahmad. Slide akan kita share, Pak. Tenang aja. Ini slide akan kita sharekan ke grup ya. Oke. Coba seperti itu. Pelan-pelan. Oke. Sampai lengan ya. Ulang lagi. Seperti itu. Oke, sambil kalau Bapak Ibu kalau pas lagi Zoom Selasa kita kayak gini, kalau bisa praktek Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu memungkinkan lagi di rumah, ada partner juga bisa sambil praktek, biar Bapak Ibu bisa langsung ingat. Nah itu Pak Sajiban itu langsung praktek tuh sama Ibu ya, boleh. Nah langsung praktek. Nanti gantian Pak ya. Nah minimal kita belajar gerakannya dulu Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu belum pakai alatnya, minimal belajar gerakannya dulu ya.
Seperti ini caranya. Jadi simple Bapak Ibu alat ini. Karena apa? Alat ini punya kelebihan. Dia bisa mendeteksi Bapak Ibu. Pak, mana yang lebih kerasa Pak? Kalau Bapak Ibu pengen lebih rasa lagi, Bapak Ibu gunakan di ujung jarinya yang Bapak Ibu gerakan. Jadi tidak harus nempel semuanya. Di ujung jari itu levelnya akan terasa getarannya lebih tinggi dibandingkan ke semua telapak tangan Bapak Ibu. Di ujung jarinya, goyang gerakan di ujung jarinya. Itu Bapak Ibu akan dapat merasa yang lebih optimal lagi. Bisa seperti itu. Oke, ini ya. Ini lakukan 8 sampai 9 kali Pak Haikal ya. Betul, betul. Kalau sudah, nah bagian berikutnya lagi Bapak Ibu, ini bagian yang ketiga. Sentuh bagian ketiak. Nah, ketiaknya, yuk diangkat ketiaknya. Yes. Aduh, lupa belum dicukur ya. Nah, Bu Kiki, ini semangat sekali loh, luar biasa Bu Kiki ya. Iya, antusiasnya saya juga. ini loh. Gimana Bu Kiki lihat seperti ini? Gimana apa yang dirasakan Bu Kiki ya? Wah, kalau saya lihat di sini, saya pasti akan lebih fokus nih Pak Haikal, karena akan bermanfaat bagi kita juga kalau sewaktu-waktu ternyata teman ataupun keluarga yang terkena penyakit stroke, kita bisa bantu atasi untuk mengatasi permasalahan ini ya Pak Haikal ya. Baik, dan sekarang tolong caranya ternyata gampang sekali ya Pak Haikal ya. Yuk, ini dilihat Bapak Ibu, perhatikan ini yang dilakukan sama Ibu Wiwit ini ya. Itu poinnya tuh, coba ya. Ngambilnya dari sendi sini ya Pak Haikal ya, ketiak di dalam ya Pak Haikal. Jadi yang satu tangan kanan kita pegang di bagian telapak tangan ataupun di pinggir ataupun di bagian telapak tangan kita, dan yang satu di sini Pak Haikal, di bagian ketiak dalamnya. Oke, Bapak bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Bisa lihat ya. Ini kita lakukan tahan dan diamkan selama beberapa detik. Kita lihat dari jari-jari Pak Haikal. Jadi kalau jari-jarinya belum terangkat, berarti belum maksimal. Jadi kita bisa tambahkan frekuensinya ataupun volumenya. Mungkin Pak kita tambahkan volumenya. Karena ini kan sistemnya saraf ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti jarinya Bapak Ibu itu nanti bergerak sendiri. Ini karena harusnya ada sambungannya. Nah, coba diarahkan ke layar Bu Wiwit. Nah, coba kita pegang di ketiaknya, kita lihat jari-jarinya. Ini volumenya 6. 6 ya, oke. 6. Coba kita naikkan lagi di 6 atau 8. Kita rasakan. Yes. Pak Roni gimana Pak Roni? Terasa Pak ya sampai jari-jari ya? Terasa sekali. Terasa sekali ya. Enak ya Pak ya, nyaman ya. Nah, setelah itu Pak, kita kecilkan terlebih dahulu volumenya. Lalu kita tarik ke bagian pergelangan tengah Pak. Pergelangan tengah, oke. Saya mau fokuskan ke layarnya Bu Wiwit nih. Nah, ini Bapak Ibu saya matikan slide-nya ya, Bapak Ibu bisa fokus ke layar ya. Biar lebih jelas ya, oke. Nah, itu perhatikan Bapak Ibu nih. Oke, kelihatan nggak Pak Haikal? Yes. Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Nah, ini juga kita tahan nih Pak Haikal. Kita tahan beberapa detik. Setelah itu kita bisa ini ya, kita gerakkan sampai ke bagian telapak tangan. Oke, enak ya. Baik. Nah, nanti ini lakukan lagi. Oke, tadi pertama ketiaknya dulu ya, dari ketiaknya Bapak Ibu pencet lama, tahan. Oke, tahan di ujung ketiaknya situ. Oke. Nah, biarkan apapun kita tahan. Setelah kita tahan, lalu kita arahkan ke bagian tengah. Nah, dia langsung bergerak Pak Haikal, jari-jarinya. Itu bergerak sendiri ya? Iya. Iya ya, bergerak sendiri Pak Roni ya, itu ya, tangannya ya. Iya, oke. Ditahan juga Pak Haikal selama beberapa detik, atau 3 detik Pak ya, 3 detik. 3, lalu kita tarik lagi sampai ke telapak tangan.
Oke. Lalu kita tarik nih Bang Eka jari-jarinya. Oke, tangan kirinya kita tetap pegang di telapak. Kita fokuskan ke jari-jarinya ya Bapak Ibu ya. Itu kalau gambar hilang Bapak Ibu tinggal geser layarnya handphone Bu Tuti. Oke. Gambar geser ke kanan, muncul nanti gambarnya di sini full satu gambar. Itu demo. Ini karena talentnya masih sehat ya Pak ya, jadi sangat rendah volumenya nih Pak. Ya, betul, betul. Biasanya kan kalau orang stroke itu pasti syarafnya bermasalah dan volumenya pasti lebih tinggi. Oke, baik. Wah, ini Bu dapat Kiki. dilakukan 8-9 kali. Lebih jelas ya kalau dengan metode seperti ini Bu Kiki ya. Jadi siapapun juga bisa belajar bersama-sama nih tuh. Iya, kalau praktek langsung kan lebih gampang ya Pak Ikal ya. Betul. Nah, Bapak Ibu lihat ya, tadi itu tahapan ketiga ya tadi ya. Tahapan pertama tadi mana Bapak Ibu? Yaitu di telinga. Tahapan kedua tadi mana Bapak Ibu? Yaitu leher, pundak hingga lengan. Tahap ketiga di ketiak tadi Bapak Ibu ya. Oke, sekarang tahap keempat Bu Wiwit ya. Oke, tangan satu lagi cukup dulu. Oke. Beberapa detik kalau bisa ke Nah, ini yang dilakukan Bu Wit, ini metodenya sama Bapak Ibu dengan tadi, yaitu Bapak Ibu tinggal mengulangi di bagian satu lagi, seperti itu. Yang gambarnya nggak bisa lihat, Bapak Ibu tolong geser handphonenya. Tolong geser handphonenya ke bagian ke kanan, nanti muncul satu gambar full itu untuk yang gambar profil Anda sama gambar profil ini Bapak Ibu, ya. Oke. Ya, handphonenya digeser nanti Bapak Ibu ya, yang belum bisa lihat ya. Oke, Bu Wiwit ya. Oke, setelah ini bagian punggung Bu Wiwit ya. Ini berbalik kembali. Oke, sekarang kita putar balik. Oke, nah ini tahapan keempat Bapak Ibu. Oke, tahapan keempat. Ini bagian punggung ya. Bagian punggung dari belakang, dari atas hingga pinggang Bapak Ibu ya. Tubuh bagian belakang dari atas hingga pinggang. Kita coba praktikkan seperti itu Bapak Ibu. Bisa seperti ini Pak Haikal, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini Pak Haikal. Oke. Nah, sampai di bagian pinggang ya. Oke. Itu bagian pinggangnya kalau di sini nggak kelihatan ya. Oke. Iya, nggak kelihatan Pak Haikal ya. Cuman Bapak coba berdiri Pak, izin Pak, berdiri Pak. Nah, jadi kelihatan ya. Kalau berdiri kelihatan. Siap. Coba Bu Wit dari atas. Kita ambil dari sini Pak Haikal ya. Aku puntur di bagian sini Pak Haikal. Oke. Lalu kita perlahan turun sampai ke bagian pinggang. Level berapa ini Bu Wit ya? Kalau di level punggung gini ya. Levelnya level 7, boleh dikasih lihat Naikin Pak. lagi Pak ya. Sudah ada rasa Pak Roni level 7 Pak Roni? Bisa nambah lagi? 8. Oke, 8 ya. Jadi Bapak Ibu di punggung ini nanti di level 8 bisa. Yang lainnya bisa lihat gambarnya nggak Bapak Ibu? Sudah ya, betul. Nah, oke. Berikutnya terus ulangi lagi. Siap, tuh. Oke, good. Oke. Ini dilakukan selama
8 sampai 9 kali Pak Haikal ya. Betul, ini 8 sampai 9 kali ya. Oke. Diulangi begitu ya. Siap. Terus. Nah. Kita cubit seperti ini Pak Haikal. Oke. Oke, oh enak sekali ya. Oke, Haikal. Selanjutnya. Oke. Gimana nih, luar biasa ini ternyata tekniknya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tahap keempat ya. Oke. Tahap keempat yang Bapak Ibu bisa lakukan yaitu yang pertama tadi kita sudah di bagian telinga sudah. Oke. Selanjutnya di bagian kaki ya Pak Haikal ya. Iya, iya, betul. Oke. Tahap selanjutnya, tahap kelima, yaitu di bagian kaki. Nah, itu pakai cara pendek ya Pak Haikal ya. Jadi kita harusnya ini di belakang lutut. Nah, itu kita simpan seperti Pak Haikal. Yang satu kita pegang di pergelangan tangan. Oke, di pergelangan tangan ya. Oke. Nah, jadi seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Baiklah. Ini kita tahan Pak sampai jari-jari kakinya juga bergerak sendiri ya, semua syaraf-syaraf kakinya bergerak Pak Haikal. Sama juga bergerak ya Mbak Wiwit ya. Sama halnya tadi seperti yang terjadi pada pergelangan tangan, di kaki juga terjadi hal yang serupa ya Mbak Wiwit ya. Ya betul Bu Kiki. Jadi ini kita tarik dari belakang lutut, kita tarik ke bawah lagi. Lalu kita ambil di bagian seperti ini Bu Kiki. Wah, baik. Kalau levelnya gimana nih Mbak Wiwit levelnya? Untuk levelnya kita rendah aja Bu Kiki. Untuk levelnya 12. Levelnya 12 ya. Sesuai dengan kebutuhan tubuh juga atau gimana Mbak Wiwit? Kalau khusus untuk kaki ini? Betul, sesuai dengan kebutuhan. Iya, baik. Tapi mungkin berbeda halnya bagi penderita stroke ya. Mungkin levelnya jauh lebih tinggi karena kebutuhan tubuh juga. Ini saraf-sarafnya kan banyak yang tidak aktif gitu ya Mbak Wiwit ya? Iya, betul Bu Kiki. Kalau untuk fungsinya tetap menggunakan fungsi TENS saja atau bagaimana ini Mbak Wiwit? Tetap fungsi TENS dan juga fungsi HIIT-nya dipakai Bu, 3 frekuensinya 3 saja atau volumenya 3 saja. Kalau cuma untuk HIIT ya? 12. Ya. Oh iya, baik.
Oke, ini sama Bu, dilakukan 8 sampai 9 kali. Oke, jadi seperti itu. Ya. Sudah cukup ini Bu Kiki. Ini bisa dilakukan juga kanan dan kiri ya Bu Kiki ya. Baik. Mbak Wit, boleh tanya dong, ini kan untuk penderita stroke juga kita terapi pada bagian kaki ya. Bagaimana kalau seandainya ternyata pasien ini pernah mengalami patah tulang? Apa tidak masalah kalau kita juga terapi pada bagian kaki yang mengalami patah tulang tersebut, Mbak Wiwit? Gimana Bu Kiki, maaf hilang suaranya? Ya, bagi penderita stroke, ya kan, yang pernah mengalami patah tulang bagian kaki, seperti tadi kan kita juga terapi pada bagian kaki ya. Nah, bisa nggak kita terapi juga pada bagian kaki yang mengalami patah tulang? Pangkal paha ya, di bagian pangkal paha ya Bu Kiki ya. Jadi kalau orang yang terjadinya patah tulang, itu baiknya sih dihindari Bu Kiki, karena tidak bisa kalau yang sudah patah tulang ya Bu Kiki ya. Jadi pada bagian lain ya. Betul. Ya. Kalau misalkan yang bersangkutan tidak pakai pens atau sudah bisa menyambung lagi tulangnya, udah nggak ada masalah Bu Kiki ya. Nggak masalah. Betul. Yang pasti tadi nggak pakai pens di bagian tersebut seperti itu. Kan ini kan ada aliran listriknya soalnya ya. Betul. Seperti itu. Itu aja. Kalau misalkan patah tulang tapi kakinya sudah menyambung lagi, sudah lama dan tidak pakai pasang pen atau sudah dilepas pennya juga bisa juga Bu Kiki seperti itu. Iya, bisa. Baik. Betul. Oke, berikutnya lagi ini bagian kaki sudah tadi. Berikutnya lagi yaitu di bagian lutut ya. Tahap berikutnya Bu Wiwit ya. Oke, nah di tahap ke-6 ini Bapak Ibu, ini bagian lututnya, ini bagian belakangnya ya, bukan di bagian tempurungnya, tapi di bagian belakang lututnya ini, tahan sampai semua sarafnya kaki berasa. Coba kita praktekkan Bu Wiwit ya. Ya, kalau untuk di bagian pangkal dari sini Pak Eka, boleh berdiri Pak Roni. Ini kita ambil dari sini Pak, mohon maaf. Nah, jadi kelihatan nggak ya Pak? Kelihatan jelas. Oke, kita ambil ke sini Pak, dari ini, lalu kita tarik ke bawah. Karena ini kan Pak Roni pakai celana ya Pak ya, pakai celana panjang ya, pakai jeans. Jadi kita dari luar saja. Nah ini dari pangkal paha, ini kita diangkat sebenarnya kita diangkat dulu, setelah beberapa detik tetap kita harus turun sampai ibu gigit. Gitu, iya. Oke, diulang lagi ya. Nah, ini pangkal paha di sini nih. Persis kita ngambil di sini. Berapa kali Mbak Wiwit? Laki-laki 9, perempuan 8. Sama setiap area ya? Iya, setiap area sama 8. Laki-laki 9, perempuan 8. Baik. Wah, luar biasa ya. Oke. Oke, berikutnya lagi. Jadi Pak Ekal untuk di bagian pangkal paha juga ya Pak Ekal ya? Betul. Berikutnya lagi untuk bagian di lutut ya. Lutut ya. Di bagian lutut sakit dari belakangnya Pak Ekal ya? Belakangnya betul, bukan di depannya ya, tapi di bagian belakang lututnya Bapak Ibu ya. Oke. Itu juga sama, nanti itu akan Bapak Ibu tahan beberapa detik sampai ada terasa di sakar jari-jari di kakinya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu perhatikan. Nanti ketika Bapak Ibu diterapi di bagian ujung belakang lutut tadi, itu simbol-simbol sarafnya Bu Wiwit ya. Itu kalau dipegang di situ jari-jarinya, kakinya nanti akan bergerak seperti itu. Kita coba perhatikan Bu Wiwit ya, di mana belakang lututnya. Sebentar. Mungkin Pak Eri bisa sebelah sini ya. Sebelah sini. Ya, duduk.
Coba ya terapi ya. 90. Nah, ini Bu Kiki. Ternyata luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita mau praktekkan Fohwe ini hasilnya luar biasa sekali. Karena Betul. fungsinya bisa sangat membantu banyak orang loh ini. Nah, itu Bu Pina juga lagi terapi juga nih. Bu Pina lagi semangat juga terapi. Ya, Bu Kiki ya. Nah, ini hal-hal baru ini yang kita bisa praktekkan bersama-sama agar Bapak Ibu juga bisa mendapatkan manfaat yang lebih sempurna lagi. Betul. Kalau Bapak Ibu bisa praktek dan lebih tepat lagi kan lebih nyaman lagi yang bersangkutan, betul betul. Walaupun Bapak Ibu belum punya skill, Bapak Ibu hanya usap-usap aja pun sudah ada reaksinya, sudah ada hasilnya. Tetapi kalau kita belajar langsung lebih maksimal seperti ini, hasilnya pasti akan jauh lebih baik lagi, Bu Kiki ya. Lebih tepat sasaran ya Lebih Pak tepat Ekal ya. sasaran, betul. Nah, ini yang luar biasa dari Fohwe. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Fohwe dong. Kasih emotikan love-nya dulu. Boleh dong kasih emotikan love-nya dulu. Emotikan love. Boleh. Nah. Oh, ada Mas. Oke. Untuk ininya ya. Ya, duduk. Bapak ya duduk aja. Nah, ini yang diambil seperti ini Pak Eka. Oke, bagian lututnya. Coba lihat ya, bagian lutut nih. Bagian lutut, nah itu tuh bagian lututnya. Oh, di belakangnya, di bawahnya situ. Oke. Jadi di sini Pak Haikal ya, kita ambil di bagian sini. Oke. Nah, ini posisi biasanya levelnya agak tinggi Pak Haikal. Agak tinggi untuk bagian lutut. Nah, setelah itu kalau dia sudah berasa di bagian kaki, ya kita langsung turun ke bagian bawah dan sampai telapak kaki Pak Haikal. Setelah ditahan beberapa detik, lalu kita sentuh ya seperti ini ya. Oke. Sampai di kaki ya. Iya. Baik. Nah, itu ya. Jelas ya. Nih, jadi satu tangan Bapak Ibu nanti dipegang di bawah lutut, bakal lutut seperti itu. Set, gitu ya. Oke, lalu kita Ternyata mudah sekali ya Pak Haikal, tidak perlu mengeluarkan tenaga besar untuk terapi orang yang terkena penyakit stroke. Cukup sesuaikan frekuensinya dengan kebutuhan tubuh ya. Betul sekali. Nah, nyaman ini Bapak Ibu. Sama ya di gerakannya begini ya. Oke. Sekali lagi ini nanti Bapak Ibu nanti ini kan baru basicnya ya. Tambah lagi di mana contoh orang tadi sudah stroke-nya tangannya nggak bisa gerak nih, tangannya udah menggenggam seperti itu. Terus baiknya bagaimana? Ya kita fokuskan di bagian tangannya Bapak Ibu seperti itu. Ini basic yang Bapak Ibu bisa lakuin dulu tahap pertama. Setelah itu Bapak Ibu fokuskan ke bagian mana yang Bapak Ibu pengen terapi. Misalkan tangannya bagian kiri Pak, yang terlalu menutup terus nih. Nanti Bapak Ibu fokuskan bagian tangan kirinya setelah Bapak Ibu melakukan tahapan ini semuanya seperti itu. Atau misalkan seperti ini Bu Kiki ya, ada teman-teman yang punya permasalahannya Pak, ini kalau ngomong sudah susah nih Pak. Nanti Bapak Ibu nanti difokuskan di bagian di kepala dan lehernya ini Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu biar pernafasannya dia lebih lancar lagi dan otot-otot yang ada di bagian leher ini juga makin bagus lagi untuk sarafnya ya, seperti itu. Itu bisa juga seperti itu. Oke, nah itu ya. Yang terakhir yaitu kita bagian dahi. Nah, ini kan daerah ini sensitif sekali. Lebih close up lagi, Bu Kiki ya. Bu Wiwit bisa lebih di close up-kan lagi layarnya, handphonenya. Nah, ini lebih ke kepalanya. Mungkin Bapak lebih maju lagi, Pak. Bapak lebih maju lagi, Pak Ron lebih maju. Siap. Nah, oke, good. Nah, ini. Oke, ini di bagian dahi. Seperti itu. Misalkan satu aja.
Kalau untuk di bagian dahi levelnya 1 aja Pak Haikal ya. Ya. Itu karena saking kencangnya seperti ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa metode bisa zigzag ya. Oke. Biar tidak begitu terasa tekanannya. Kalau Bapak Ibu hanya tekan satu saja seperti ini, akan lebih intens dia ya, seperti itu. Kalau dengan metode zigzag seperti ini, klien Anda nanti tidak begitu merasa sakit seperti itu. Karena di bagian ini saya paling sensitif Bapak Ibu, di bagian dahi ini paling sensitif. Ini dahi ini paling sensitif. Dengan metode seperti yang dilakukan Bu Wiwit ini dengan metode zigzag nih ya Bapak Ibu ya. Ini juga sangat bagus sekali. Oke, saya fokuskan Bu Wiwit ya. Tuh. Oke. Berapa lama untuk posisi yang seperti ini Mbak Wiwit? 3 detik aja Bu Kiki. Duh, enaknya ya Pak Haikal ya. Bayangin Pak Roni itu loh. Waduh, bisa sampai tertidur-tidur. Enaknya. Sampai ahli ya Bu. Ya, Pak Haikal, untuk penanganan untuk orang stroke memang kita diutamakan 7 poin itu ya Pak Haikal ya. Betul. 7 poin tadi ya. Nah, ini sambil Bapak bisa pakai baju lagi, kita mulai lagi. Ternyata di FOHW ini Bu Kiki ya, Bu Wit ya. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Bu Wit dong. Luar biasa sharingnya ya hari ini, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Roni juga selamat. Terima kasih. Betul. Nah, Bapak Ibu tadi bisa disampaikan juga ternyata kalau kita lihat ternyata hasilnya luar biasa sekali nih. Bu Kiki, kalau kita perhatikan seperti ini, metode seperti ini Bapak Ibu bisa praktekkan sendiri di rumah dengan klien Anda atau Bapak Ibu dengan keluarga Anda. Nanti Bapak Ibu makin lama skill Anda makin meningkat. Jadi Bapak Ibu nanti tangannya bisa makin luas ya untuk pegang orang. Seperti Pak Halisan itu kan udah punya jam terbang ya, ketika megang orang pun udah tahu bagaimana apa yang dirasakan yang bersangkutan. Dan Bapak Ibu juga bisa diterapikan balik ke Bapak Ibu gantian istri Anda atau pasangan Anda untuk gantian terapi Anda, biar Bapak bisa ini yang dirasakan pasien ya, ini dirasakan klien ketika di level ini ya. Jadi Bapak Ibu tahu, jangan sampai pertama kali pegang nih, tahu-tahu level tinggi kan orangnya bisa kaget ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita harus belajar di sini biar kita sama-sama tahu. Tadi sampai disimpulkan bahwa kalau untuk di bagian wajah, itu level 1 atau level 2 udah cukup. Kita mulai dari level 1 aja, betul. Untuk bagian di belakang telinga tadi levelnya juga bisa berapa Bapak Ibu? Level rendah saja, 2 juga cukup. Di bagian tadi leher ya, leher, di punggung, di lengan tadi level 6 sampai level 8, disesuaikan dengan kebutuhannya. Mulai dari kecil perlahan-lahan naik sampai di level tersebut ya. Untuk bagian di kaki tadi kan ya, bisa diperhatikan levelnya udah level belasan, level 12, 11 sampai 13 itu bisa dirasa manfaatnya, udah biar ada reaksinya. Tapi sekali lagi ini disesuaikan dengan kondisi tubuh klien Anda. Kalau tubuh kliennya ternyata bermasalah atau stroke, biasa level 20 ke atas baru ada rasa untuk bagian punggung dan lain-lain ya. Bahkan ada beberapa yang level 30. Pak, ini kok orang di level 30 nggak ada rasa. Nah, kalau sampai level 30 nggak ada rasa, Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu tolong cek. Bisa jadi baterainya mau habis. Kalau baterainya mau habis, itu level 30, itu Bapak Ibu nggak ada rasa atau baru rasa sedikit sekali. Pastikan portable magic device-nya terisi penuh, dicas kondisinya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika level kecil pun sudah bisa terasa. Jadi kalau baterai Anda udah low, itu akan pengaruh kepada level tense yang Bapak Ibu bisa rasakan. Semakin Bapak Ibu baterainya drop atau sudah mau habis, Bapak Ibu levelnya makin tinggi baru ada rasa. Nah, itu Bapak Ibu bisa cek dulu. Yang kedua, kabelnya, cek dulu kabelnya bermasalah enggak, gitu ya. Ngeceknya gimana Pak? Coba aja
kabelnya cek dengan yang apa namanya, kabel kan bisa buat sarung tangan, bisa juga untuk elektropet ya, yang koyo ya. Cobakan aja ke koyo. Kalau di koyo bisa ada rasa, berarti kabelnya nggak ada masalah seperti itu. Cek berikutnya lagi di mana Bapak Ibu? Cek di sarung tangannya. Nah, sarung tangannya Bapak Ibu mungkin cucinya pakai deterjen, itu kan pasti rusak Bapak Ibu. Ya, nggak bisa dipakai lagi nanti seperti itu. Bapak Ibu cucinya cuci biasa aja pakai sabun anak aja yang pH rendah, sabun cair. Cara cucinya bukan dimasukkan di mesin cuci, bukan. Cara cucinya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu pakai masih kondisi di tangan Bapak Ibu tinggal kasih sabun cair ke telapak tangan Anda yang tadi masih ada sarung tangannya. Digosok-gosok aja. Habis itu Bapak Ibu bilas dengan air mengalir, digosok-gosok aja sampai bersih. Setelah itu Bapak Ibu peras, apuh, jemur di angin-angin aja. Jangan jemur di bawah matahari langsung. Pak, ini kayaknya saya udah sering terapi, Pak. Nah, pastikan untuk terapi bagian wajah, terapi bagian punggung dan kaki itu beda-beda sarung tangannya, gitu ya. Nah, jangan sampai ini sarung tangannya habis terapi kaki ke bagian wajah, kepala ya. Nih, bagian wajah. Nah, nanti kan orangnya juga bakal komplain Bapak Ibu ya, ini kok ada aroma nggak sedap nih. Nah, karena biasa buat terapi kaki. Jadi pastikan Bapak Ibu punya stok untuk yang tadi Bapak Ibu ada beberapa stoknya. Jadi bukan hanya terbatas saja Bapak Ibu. Seperti itu ya. Pak Hekal boleh tanya dong, boleh, Pak. Boleh. Untuk kita terapi pasien stroke itu bolehkah setiap hari? Nah, sekali lagi disesuaikan dengan kondisi tubuh klien Anda. Kalau setiap hari diterapi, Bapak Ibu, kalau yang ada dia nanti bisa drop ya seperti itu. Karena ketika setelah terapi kan butuh waktu untuk dia recovery dulu ya. Nah, baiknya bagaimana? Selain Bapak Ibu tadi terapi pakai PMD, bagusnya Bapak Ibu tolong kasih Rose Oligus dan Oral Liquid juga. Gitu ya, Rose Oligus dan Oral Liquid jangan lupa. Nah, tahapannya bagaimana? 3 hari pertama Bapak Ibu kasih Rose Oligus drink. Cara minumnya kan gampang Bapak Ibu ya. Cuma 3 sendok sendok dikasih air hangat itu malam hari. Pagi hari juga sama 3 sendok teh atau 3 sendok makan dikasih air hangat diminumkan saja, atau mau langsung diminum langsung juga boleh. Itu nanti Bapak Ibu siangnya bisa dikasih oral liquid seperti itu. 1 hari bisa 1 kali dulu untuk penyesuaian tubuh Anda. Itu kan bagus ya, karena permasalahan untuk stroke kan berarti permasalahan di darahnya Ibu Kiki ya. Ada penyumbatan ya, makanya solusi terbaik yaitu dengan Rose Oligus dan oral liquid. Itu disambung juga untuk yang tadi Ibu Kiki ya. Nah, ini salah satu video juga, yang selalu kita bisa sampaikan juga, yaitu Bapak Sugeng. Ini sudah stroke 5 tahun, sudah terapi kemana-mana. Seperti lagi tadi kan basicnya 7 tahap tadi ya. Bapak Ibu nanti bisa tambahkan lagi untuk bagian tangan seperti ini nih. Oke. Ini ya, diterapi seperti ini Bapak Ibu. Tuh. Ketika diterapi Bu Kiki ya wajahnya kayak kesakitan kalau diterapi, betul nggak tuh? Iya. Nah, sebetulnya bagus kalau Bapak Ibu yang bersangkutan ketika diterapi sudah bisa ada reaksi. Gitu. Kalau Bapak Ibu cuma diam-diam aja berarti kan belum ada rasa ya. Nah, berarti kalau ada reaksi seperti ini berarti kan berarti bereaksi positif. Perhatikan Bapak Ibu, ketika pertama kali terapi tangannya itu masih menggenggam. Tetapi terapi kedua kali jalannya sudah lebih lancar dan Bu Kiki ya tangannya udah mulai kebuka ya. Betul. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali. Luar biasa. Nah, luar biasa ya. Bu Kiki kira-kira gimana Bu Kiki? Ini luar biasa sekali ya Bu Kiki ya. Efeknya juga dahsyat sekali Bu Kiki ya. Betul. Jadi kombinasi produk yang tepat untuk mengatasi penyakit stroke ini selain PMD juga kita wajib mengkonsumsi produk Rose Oligos dan Oral Liquid ya, nggak boleh ketinggalan itu ya Pak Heka ya. Betul. Nah, itu yang Bapak Ibu harus siapkan juga. Nah, sama juga Bapak Ibu saya sampaikan juga bahwa di Pekanbaru kemarin ada member baru yang sudah naik peringkat menjadi emerald ya. Nah, siapa sih beliau? Ini beliau yaitu Ibu Salahotma.
rekor Selamat, tercepat Bisa nih. Hotma. Iya, Kalau Bapak Ibu pemecah belum rekor bisa, terbaru ya. betul. Kalau belum bisa jadi yang pertama, jadilah yang tercepat. Iya. Kalau nggak bisa jadi yang tercepat, jadi yang terbaik. Pokoknya jadi yang aja itu luar biasa. Dan ada pertanyaan juga Bapak Ibu, nanti untuk yang di slide-nya bakal bisa dikirimkan. Tenang Bapak Ibu, slide dan video untuk video akan diupload ke YouTube-nya Fohoway. Jadi Bapak Ibu sudah follow YouTube-nya, subscribe belum? Nah, subscribe YouTube-nya Fohoway Bapak Ibu agar ada video-video terbaru Bapak Ibu dapat. Ya, notifikasinya dinyalakan juga loncengnya Bapak Ibu subscribe. All notification dicentang semuanya untuk di YouTube serinya Fohoway. Itu pertama. Yang kedua, PPT akan di-share di grup Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan dari Bu Lili nih. Oke, dari Bano. Kalau udah pakai tempurung bisa dengkulnya bagaimana untuk terapi kaki? Yang dipakai bukan di atasnya Bu Kiki, Bu Lili ya. Nanti di bagian belakang untuk di tempurungnya di lututnya itu bisa sampai di bagian pangkal kakinya seperti itu. Tumitnya seperti itu. Dari bagian belakangnya. Satunya bisa pegang di bagian di mata kakinya, satu lagi dari belakang lutut ditarik aja ke bawah seperti itu, Bu Lili, seperti itu.